Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dalam forum talabul ilm, dan ini merupakan salah satu cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, sehingga ini adalah salah satu ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya kita belajarnya di masjid. Ya, maka ini memiliki keutamaan khusus. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Nabi SAW bersabda, tidaklah sekelompok orang berkumpul di antara rumah-rumah Allah, maksudnya adalah masjid, kemudian mereka membaca Al-Quran atau mempelajari isi kandungan Al-Quran, maka Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka. Ya, ini adalah keutamaan yang pertama dari belajar di masjid. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan menurunkan as-sakinah, ya, ketenangan hati kepada mereka. Dan ini yang kita dapatkan di majelis ilmu, ya. Kita banyak ketemu orang, ya, banyak urusan yang kita hadapi setiap hari, tapi tidak ada ya kegiatan aktivitas yang lebih menenangkan hati kita daripada duduk di majelis ilmu. Betul tidak? Yang dibicarakan ayat-ayat Al-Quran, yang dibicarakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didiskusikan adalah perkataan para ulama. Ya, bagaimana mungkin tidak mendatangkan ketenangan? Ya, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah akan berikan rahmat, kasih sayang kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan ikut duduk turun ya di majlis tersebut. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut nama orang-orang yang duduk di majlis tersebut. Ya, sehingga ini adalah 4 keutamaan khusus dari duduk di majlis ilmu. Ya, sehingga tidak ada yang sia-sia sama sekali ya dengan hadir di majlis ilmu. Ya, justru kita mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan rahmat, ya, mendapatkan pujian dari Allah di hadapan para malaikatnya, ya, dan juga para malaikat ikut duduk bersama kita di majlis ilmu. Ya, sehingga ini adalah beberapa keutamaan majlis ilmu yang disampaikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keikhlasan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan ganjaran untuk kita semua. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa kitab ini adalah bagian dari kitab Bulughul Maram. Kitab ini adalah bagian dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya, dan Kitabul Jami' membuat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan adab, akhlak, ya, sunnah-sunnah dalam keseharian, sehingga penting untuk dipelajari ya oleh setiap muslim dan muslimah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya, dan kita masuk ke hadis yang keberapa? Hadis yang ke-12 ya. Pertemuan yang terakhir kita bahas tentang hadis yang ke-11, maka sekarang kita masuk ke hadis yang ke-12.
Judul dari hadis yang ke-12 ini adalah adab-adab memakai sandal. Judul dari hadis yang ke-12 ini adalah adab-adab memakai sandal. Ibnu Hajar membawakan hadis dari Ali bin Abi Thalib wa anhu, dan dari Ali ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idza naza'a falyabda' bishimal wal yakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza'." Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian memakai sandal, maka mulailah dengan sandal bagian kanan. Dan jika melepaskan sandalnya, hendaknya dia melepaskannya sandal yang kiri terlebih dahulu. Jadikanlah sandal yang kanan yang pertama kali dipakai, dan jadikanlah sandal yang kanan sebagai sandal yang terakhir dilepas. Ya, bisa difahami ya. Dan para ulama menyebutkan satu kaidah yang diambil dari hadis ini. Ya, tentu yang pertama sebelum kita masuk ke kaidah, ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa seseorang ketika dia memakai sandal, dia mulai dari kanan dulu. Ya, dia pakai sandal yang kanan dulu, baru yang kiri. Ya, kemudian pada saat dia melepaskannya, maka yang dilepas itu kiri dulu, baru kanan. Jadi yang kanan itu yang pertama kali dipakai dan yang terakhir kali dilepas. Ya, dan ini bukan hanya sandal ya, tapi juga berlaku pada kaos kaki misalnya, dan juga sepatu. Ya, maka kalau seseorang pakai sepatu, pakai yang kanan dulu, baru yang kiri. Nanti pada saat dilepas, kiri dulu yang dilepas, baru yang kanan. Ya, ini adalah hukum yang berkaitan dengan hadis yang sedang kita pelajari. Nah, kemudian para ulama menyimpulkan suatu kaidah berdasarkan hadis ini. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah bahwa di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik, ya, serta mendahulukan yang kiri dalam perkara-perkara yang buruk atau tidak utama. Ya, kaidahnya adalah bahwa di antara sunnah Nabi SAW mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik dan memiliki keutamaan, kemudian mendahulukan yang kiri dalam perkara-perkara yang buruk atau tidak utama. Ya, karena kalau kita lihat ternyata ada hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang kaidah ini. Di antaranya adalah dalam hadis yang sahih bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan bagian kanan dalam memakai sandal, dalam menyisir rambut, dalam bersuci, dan dalam segala urusan-urusan beliau. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ternyata Nabi SAW itu pakai bagian kanan terlebih dahulu, bukan hanya pada saat pakai sandal saja, tapi dalam hal-hal yang lain juga Nabi SAW memulai dari yang kanan dulu. Ya, di antaranya adalah fi tarajjulihi, pada saat Nabi SAW menyisir rambutnya. Ya, jadi ini sunnah Nabi SAW. Nabi SAW kalau beliau bersisir, itu yang disisir di bagian sebelah kanan dulu. Bagian kanan dulu, baru kemudian ke sebelah kiri. Ya, ini faidah ya. Ini yang dikatakan oleh Aisyah. Dan silahkan dipraktekkan. Alhamdulillah. Ya, ya, silahkan dipraktekkan, khususnya ibu-ibu ya. Ya, karena biasanya rambutnya panjang dan sering bersisir, maka sisir bagian kepala di bagian kanan dulu. Ya, bagian kepala bagian kanan dulu, baru kemudian bagian kiri. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuhurihi, begitu juga pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuci. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat bersuci, contohnya pada saat berwudu,
Nabi SAW membasuh lengan bagian kanan dulu baru kiri. Ya, atau kaki bagian kanan dulu baru kiri. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat Nabi SAW berwudu. Begitu juga pada saat Nabi SAW mandi. Ya, ketika mandi wajib, ya mandi junub, Nabi SAW menyiram bagian tubuh kanan dulu baru kemudian kiri. Ya, lalu baru ya mengguyur seluruh tubuhnya. Ya, ini dalil sangat spesifik ya yang menjelaskan bahwa Nabi SAW memulai dari kanan dulu baru kiri. Ya, bahkan ketika Nabi SAW mencukur rambutnya, ketika Nabi SAW haji, ya karena dalam ibadah haji itu ada rangkaian yang disebut dengan tahallul, ya, dan tahallul itu dengan mencukur rambut. Disebutkan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan, lamma rama Rasulullah SAW al-jamrah wa nahara nusukah wa halaqa ma walal haliqa shiqqahul ayman fahalaqah. Kata Anas bin Malik, tatkala Nabi SAW selesai melempar jumrah, ya kemudian Nabi SAW menyembelih ya hadyu, ya lalu Nabi SAW mencukur rambutnya. Ketika Nabi SAW mau mencukur rambutnya, Nabi SAW memerintahkan orang yang mencukurnya untuk mencukur bagian kanan terlebih dahulu. Ya, akhirnya Nabi SAW dibotak bagian kanan dulu, baru kemudian bagian kiri. Ya, subhanallah, lihat ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya sangat detail sekali. Ya, siapa yang kepikiran pada saat botak tahallul kanan dulu baru kiri? Atau kalau lagi tahallul kanan dulu baru kiri atau kiri dulu baru kanan? Nggak tahu ya, terserah tukang cukurnya. Ya, apalagi tukang cukur di sana ya, dahsyat ya. Biasanya ada aja bekas-bekas perang ya di kepala kita ya. Kerasanya kapan? Pada saat mandi. Allahu musta'an. Ya makanya orang-orang pada bilang kalau di Mekah itu bukan barber shop, tapi barbar shop. Soalnya barbar mereka ya. Intinya adalah bahwa Nabi SAW ketika beliau tahallul yang dicukur bagian kanan dulu baru kemudian bagian kiri. Ya. Sehingga berdasarkan hadis-hadis ini kata para ulama, ya hal-hal yang sifatnya itu adalah kemuliaan, kebaikan itu dimulai dari kanan dulu. Ya sama halnya ketika seorang itu masuk ke dalam masjid, ya dia pakai kaki kanan dulu. Ya karena ini masjid, ya sebuah kemuliaan, kebaikan, ketaatan, ibadah, sehingga dimulai dari yang kanan dulu. Adapun perkara-perkara yang sifatnya itu adalah buruk atau kotor atau tidak utama, ya maka menggunakan yang kiri terlebih dahulu. Ya seperti ketika seorang itu masuk ke dalam kamar mandi, maka dia mendahului kaki kiri dulu. Ya, thayyib. Kemudian ketika dia melakukan istinja atau istijmar, ya dia menggunakan kaki tangan kiri. Ya. Pada saat seseorang bersiwak, pakai tangan kanan apa pakai tangan kiri? Nah, ketika bersiwak itu kanan atau kiri? Yakin kanan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, apakah bersiwak itu pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri? Kenapa mereka khilaf? Yang mengatakan pakai tangan kiri, mereka mengatakan bahwa seorang bersiwak itu sedang menghilangkan kotoran. Ya, sedang menghilangkan kotoran. Sehingga sebaiknya pakai tangan kiri. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa justru pada saat seorang bersiwak dia sedang mengamalkan sebuah sunnah. Ya, dan sunnah adalah suatu kemuliaan sehingga dia menggunakan tangan kanan. Ya, seperti itu. Ya, intinya adalah bahwa kaidah yang disebut oleh para ulama kalau hal-hal sifatnya baik, ya perkara-perkara yang mulia, ya maka digunakan dengan bagian kanan terlebih dahulu. Adapun jika kotor, ya buruk atau tidak utama maka dengan bagian kiri. Seperti itu. Ya, sehingga ini adalah penjelasan dari hadis yang ke-12. Kemudian kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 judulnya adalah adab-adab memakai sandal. Ya sama ya seperti hadis yang ke-12 bahwa penjelasan dari Rasulullah SAW tentang adab-adab memakai sandal.
Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'a, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berjalan memakai satu sandal saja. Hendaknya dia memakai kedua-dua sandalnya, atau dia melepaskan dua-duanya. Ini juga di antara adab memakai sandal. Kalau tadi di hadis yang sebelumnya, adab yang diajarkan adalah pakai yang kanan dulu, kemudian pada saat dilepas, ya kiri dulu baru kanan. Nah, di hadis yang ke-13 ini kita diajarkan agar menggunakan sandal dua-duanya. Ya, Nabi SAW melarang seseorang untuk memakai sandal hanya sebelah saja. Kalau mau dipakai, dipakai semuanya. Kalau mau dilepas, dilepas semuanya. Ya, dan seseorang dianjurkan untuk nggak pakai sandal sesekali. Dianjurkan. Ya, agar seseorang kemudian memiliki sifat tawadhu, jauh dari sombong. Ya, terkadang dia nggak pakai sandal. Ya, dan ini penting ya untuk dipraktekkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, sesekali kita keluar rumah nggak pakai sandal. Ya, sesekali kita keluar rumah nggak pakai sandal. Sebagaimana yang disebutkan ya dari Fadalah bin Ubaid. Fadalah bin Ubaid adalah seorang sahabat. Ya, suatu hari pernah beliau tampilannya itu nggak rapi ya, katakanlah ya. Keluar rumah kemudian tampilannya itu tidak rapi. Maka seseorang mengatakan kepadanya, "Mali araka sya'ithan?" Wahai Fadalah, kenapa kondisimu seperti ini? Ya, seperti lusuh gitu ya, pakaiannya nggak rapi. Kenapa seperti ini? Maka Fadalah bin Ubaid mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an kathirin minal irfah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk bermewah-mewahan dengan sering. Ya, subhanallah ya, bagi para sahabat, ya kemewahan itu bukan sesuatu yang kita bayangkan sekarang ya. Ya, sehingga dia pakai pakaian yang lusuh, pakai pakaian yang ya sederhana, sengaja. Ya, dan ini tentu ya seseorang ya terkadang dia ya perlu dia bertawadhu, pakai baju yang biasa, ya pakai pakaian yang biasa, pakai sandal yang biasa. Ya, apalagi orang-orang yang terbiasa ini pakai pakaian yang bagus misalnya. Ya, ini yang dikatakan oleh Fadalah bin Ubaid, subhanallah. Kemudian dikatakan kepadanya, mali ara 'alaika hidha. Mali la ara 'alaika hidha. Ya, kalau begitu kenapa engkau juga tidak memakai sandal? Ya, bayangkan pakaiannya tidak rapi, kemudian nggak pakai sandal. Maka Fadalah mengatakan, karena Rasulullah SAW ya'muruna an nahtafi ahyanan. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak pakai sandal sesekali. Ini sunnah. Jadi sesekali seseorang sengaja nggak pakai sandal. Ya, seperti itu. Jadi maksudnya adalah bahwa kalau seseorang mau pakai sandal, ya pakai sandal dua-duanya atau dilepas dua-duanya. Ya, Nabi SAW melarang agar seseorang itu memakai sandal salah satu saja. Para ulama kemudian membahas ya, apa sebabnya? Kenapa dilarang? Ya, apa ilahnya? Apa sebab pelarangan pakai sandal hanya sebelah? Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, diantaranya adalah bahwa seseorang dituntut untuk berbuat adil dalam segala hal. Seseorang dituntut untuk berbuat adil dalam segala hal. Bahkan dalam memperlakukan tubuhnya sendiri. Subhanallah. Lihat ya, betapa indahnya Islam. Jadi pada saat dia pakai sandal, kaki yang kanan pakai, maka kaki yang kiri juga dipakaikan. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya sandal ya. Begitu juga dengan kaos kaki, kemudian sepatu, ya, atau sarung tangan misalnya. Ya, kalau mau pakai sarung tangan, pakai dua-duanya. Ya, kalau mau dilepas, maka lepas dua-duanya. Seperti itu. Ya, sehingga
Islam mengajarkan kita untuk berbuat adil dalam segala hal, bahkan terhadap anggota tubuh kita sendiri. Ya, kemudian ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah dari larangan ini atau sebab kenapa dilarang adalah karena dikhawatirkan ketika salah satunya itu nggak pakai sandal nanti bisa terluka atau terkena gangguan, ya, kena paku misalnya atau kena duri misalnya. Ya kan, tapi pendapat ini disanggah oleh sebagian ulama. Ya karena pada dasarnya Nabi SAW juga memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk tidak pakai sandal. Ya, sehingga itu adalah pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa menggunakan sandal hanya sebelah ini bagian dari memakai pakaian syuhrah. Ini bagian dari memakai pakaian syuhrah. Ya. Apa itu syuhrah? Pakaian syuhrah biasa diterjemahkan dengan pakaian ketenaran. Ya. Sehingga syuhrah ini adalah pakaian yang menarik perhatian atau menimbulkan ketenaran. Baik dalam hal yang positif atau hal yang negatif, ya. Dan pakaian syuhrah ini larangannya sangat keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man labisa thawba syuhrah fid dunya, albasahu Allahu thawba madhallah yaumal qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan untuknya di hari kiamat kelak. Ya, jadi hati-hati ya seseorang menjauh dari pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah. Ya. Apa saja pakaian syuhrah itu? Sebagian mengatakan bahwa pakaian syuhrah itu pakaian yang terlalu indah atau terlalu mahal. Ya, sehingga jadi sarana untuk berlebih-lebihan dan sombong. Ini juga masuk dalam kategori pakaian syuhrah. Pakaian yang terlalu mahal. Ya, dia pakai baju misalnya, pakai kemeja. Berapa harga kemeja biasanya, Pak? Kita pakai kemeja berapa harganya? 200.000, 300.000 ya, sekitar itu mungkin ya. Tapi kalau ada orang pakai kemeja, harganya 20 juta misalnya. Ada yang punya kemeja 20 juta di sini? Ini terlalu mahal. Atau sebagian ibu-ibu, Masya Allah, punya tas. Berapa harga tas ibu-ibu, Pak? Yang mahal berapa yang mahal? Ada sebagian subhanallah ratusan juta, betul tidak? Ya katanya ada juga yang miliaran. Saya nggak tahu benar atau enggak. Benar atau enggak ibu-ibu sekalian? Ada tas harganya miliaran. Ya ini buat apa tasnya? Syuhrah. Ya. Pakaian yang terlalu mahal, ya, terlalu bagus, terlalu berlebih-lebihan, yang kemudian menjadikan seseorang itu sombong pada saat menggunakannya. Jadi nggak butuh sama sekali yang menggunakan pakaian semahal itu. Tayyib, sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kulu washrabu watasaddaqu walbasu ma lam yukhalidhu israfun wala makhyalah. Ya, makan dan minumlah, bersedekahlah kalian dan pakailah pakaian selama tidak berlebih-lebihan dan sombong. Ini adalah batasan dalam menggunakan pakaian. Tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Ya. Kemudian juga dalam sebuah athar Abdullah bin Abbas mengatakan, kul ma syi'ta wal bas ma syi'ta ma akhta'atka ithnatan sarafun wa bakhilah. Makanlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, yang menjadikan engkau melakukan kesalahan dalam dua hal tersebut adalah berlebih-lebihan dan kesombongan. Ya, mau makan apa aja boleh asalkan halal. Ya, mau pakai pakaian yang seperti apa aja boleh. Ya, asalkan kata Ibnu Abbas tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh sombong. Seperti itu. Ya. Sehingga ini adalah pakaian syuhrah, bahwa pakaian syuhrah itu yang terlalu indah atau terlalu mahal, terlalu bagus, bagus banget. Ya.
Sehingga ini adalah pakaian syuhrah. Kemudian yang kedua adalah pakaian yang terlalu usang. Pakaian yang terlalu usang, ya. Jadi pakaiannya itu ya compang-camping misalnya, ya betul-betul menarik perhatian. Ini juga nggak boleh. Ya, sehingga seseorang memakai pakaian yang baik, yang rapi, yang bersih, ya. Kemudian tidak menarik perhatian orang-orang. Dan ini juga pelajaran untuk kita ya pada saat kita menghadiri satu acara misalnya, kemudian kita tahu bahwa acara tersebut biasanya orang-orang pakai pakaian tertentu, maka nggak masalah kita menyesuaikan ya. Ya jangan sampai kemudian kita menjadi beda sendiri. Ya, intinya adalah bahwa pakaian tersebut ya syar'i, ya tidak ada pelanggaran syariat, dibolehkan, maka silakan pakai dan menyesuaikan orang-orang yang ada di sekitar. Ya, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kanu yakrahuna syuhratain, sesungguhnya para salaf itu membenci dua bentuk pakaian syuhrah. Yang pertama ath-thiyab al-jiyad allati yushtaharu fiha wa yurfa'u an-nasu fiha absarahum. Yang pertama adalah pakaian yang bagus sekali sehingga menjadikan tenar, orang-orang pun memperhatikannya. Yang kedua, wathiyab ar-radi'ah allati yuhtaqaru fiha wa yustadhallu dinuh. Yang kedua adalah pakaian yang jelek yang menjadi bahan hinaan. Ya, dan menjadikan agama yang memakainya itu direndahkan. Ya, seorang pakaiannya nggak bagus gitu ya, sehingga akhirnya dia dihinakan karena pakaian tersebut. Ini juga bagian dari pakaian syuhrah. Seperti itu ya. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa kita nggak boleh pakai sandal cuma sebelah, sebabnya adalah karena ini bagian dari syuhrah, menarik perhatian orang. Ya. Dan subhanallah ya, ternyata ada hadisnya ya. Kita secara fitrah pun, kalaupun kita nggak tahu hadisnya, ya kita nggak mau pakai sandal sebelah ya, betul tidak? Kenapa nggak mau? Dikira stres mungkin ya. Kok pakai sandal cuma sebelah? Tapi lihat bagaimana Islam, Masya Allah ya, agama adab, agama akhlak, ya agama yang sangat-sangat indah. Ya, Islam itu ajarannya sesuai dengan fitrah, sesuai dengan ya akal sehat seseorang. Ya, sehingga ini adalah adab-adab memakai sandal dari hadis yang ketiga, yaitu bahwa seseorang dilarang untuk memakai sandal hanya sebelah. Dan pendapat yang keempat tentang sebab dilarangnya memakai sandal hanya sebelah, dan ini adalah pendapat yang paling sahih, yang paling sesuai, yaitu bahwa perbuatan seperti ini adalah meniru perbuatan syaitan. Ya, perbuatan ini meniru perbuatan syaitan. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Inna syaitan yamshi bin na'lil wahidah. Sesungguhnya setan kalau berjalan dia hanya menggunakan sandal sebelah saja. Ya, subhanallah, ini kalau bukan Nabi yang ngasih tahu kita nggak tahu ya. Ternyata setan kalau pakai sandal cuma sebelah. Ya, dan ini kabar gaib yang kita percaya, kita menerima, kita mengimani karena disampaikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW banyak menyebutkan sifat-sifat setan. Apalagi sifat setan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la ya'kulanna ahadun minkum bishimalih wa la yashrabanna biha fa inna syaitan ya'kulu bishimalih wa yashrabu biha. Jangan kalian makan dengan tangan kiri kalian dan minum dengan tangan kiri kalian, karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ya, jadi setan itu memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW dan kita dilarang untuk menyerupainya. Di antaranya dalam perkara memakai sandal, bahwa syaitan saat memakai sandal hanya memakai sebelah saja. Ya, sehingga ini adalah pendapat yang paling relevan, yang paling sahih, ya, karena alasan ini yang langsung dijelaskan oleh Nabi SAW, bahwa seseorang dilarang untuk menggunakan sandal hanya sebelah itu karena meniru perbuatan syaitan. Seperti itu. Ya, kemudian
Kita lanjut ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-14. Ya, hadis yang ke-14 judulnya adalah hukum isbal. Hadis yang ke-14 judulnya adalah hukum isbal. Apa itu isbal? Isbal adalah menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Ini yang disebut dengan isbal. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala." Muttafaqun alaih. Allah tidak akan memandang orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Ya. Sehingga yang pertama, maksud dari thawb ya di hadis ini, Nabi SAW mengatakan thawb. Ya, man jarra thawbahu, yang menjulurkan pakaiannya. Thawb ini maknanya adalah kullu ma yulbas, segala sesuatu yang dipakai. Sehingga isbal ini adalah hukum yang berkaitan dengan seluruh pakaian. Baik dia pakai celana, pakai sarung, pakai jubah, pakai gamis misalnya. Ya, maka ini semua masuk dalam kategori thawb, kategori pakaian. Ya, jadi nggak dibedakan antara pakai sarung atau pakai celana. Ya, nggak dibedakan. Apapun yang dipakai itu terkena hukum isbal jika dia menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ya, tinggal kemudian para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Sebetulnya yang dilarang ini, apakah isbal dengan kesombongan atau isbal secara mutlak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Dan ini khilaf yang mu'tabar. Ya, perbedaan pendapat yang kita harus saling menghormati. Ya. Ini khilaf yang mu'tabar. Ulama-ulama dari zaman dahulu mereka berbeda pendapat. Sebetulnya yang dilarang ini isbal kalau sombong atau secara mutlak. Kalau nggak sombong juga dilarang. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa pengharaman isbal ini adalah karena sombong. Ini pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah dari mazhab Syafi'i. Ya, seperti Imam Syafi'i, kemudian Imam Nawawi rahimahullah berpendapat bahwa yang dilarang itu adalah yang sombong. Adapun jika tidak sombong maka tidak masuk dalam kategori larangan ini. Ya, akan tapi sebagian ulama lain berpendapat bahwa isbal ini secara mutlak haram. Baik sombong atau tidak sombong. Ya. Kalaupun seseorang tidak sombong, kemudian dia isbal, ini juga tetap dilarang. Ini adalah pendapat yang kedua. Dan wallahu a'lam, ya pendapat yang lebih sahih, dan ini pendapat yang saya pegang paling tidak, bahwa isbal ini hukumnya haram secara mutlak. Baik dalam kondisi sombong atau tidak sombong. Semuanya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalil-dalilnya? Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa isbal adalah bagian dari kesombongan. Bahwa isbal itu sendiri bagian dari kesombongan. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, fa inna isbalal izari minal makhilah. Sesungguhnya isbal pada sarung adalah termasuk dari kesombongan. Ya, isbal pada sarung adalah termasuk dari kesombongan. Jadi menurut hadis ini, isbal itu sendiri adalah bagian dari kesombongan. Ya, sehingga seseorang menghindar dari kesombongan, dan diantara bagian dari kesombongan adalah pada saat seseorang itu isbal. Ya, ini hadis yang pertama yang merupakan dalil bahwa isbal itu mutlak nggak boleh. Kemudian kemudian yang kedua adalah bahwa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang lain melarang isbal secara mutlak. Di dalam hadis-hadis yang lain ternyata Nabi SAW melarang isbal secara mutlak.
Ya di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi mengatakan, "Ya Sufyan ibn Sahal, la tusbil fa innallaha la yuhibbul musbilin." Wahai Sufyan bin Sahal, janganlah engkau isbal. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang isbal. Ya, sehingga ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW ya melarang isbal secara mutlak. Melarang isbal secara mutlak. Ya, tidak disebutkan oleh Nabi bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang-orang yang isbal dengan kesombongan. Nabi tidak menyebut itu. Akan tapi Nabi mengatakan Allah tidak menyukai orang-orang yang isbal secara mutlak. Bisa dipahami ya? Itu dalil yang keberapa? Yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga adalah bahwa Nabi SAW menegur sebagian sahabat yang isbal tanpa bertanya apakah dia sombong atau tidak. Nabi SAW melarang sahabat-sahabat Nabi yang isbal tanpa bertanya apakah sombong atau tidak. Ya kalau ternyata yang dilarang adalah isbal karena sombong, pasti Nabi SAW merinci, betul tidak? Kalau yang tidak sombong berarti gak masalah. Tapi ternyata Nabi SAW tidak pernah merinci apakah sombong atau tidak. Ya, akan tapi Nabi SAW melarang secara umum. Ya, di antara hadis tersebut, di antara dalil tersebut adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh Amr bin Syarid. Ya, beliau mengatakan, "Ab'ada Rasulullah SAW rajulan yajurru izarahu fa asra'a ilaih." Ya, sesungguhnya Rasul SAW pernah melihat dari kejauhan seseorang yang ya pakaiannya itu menyeret tanah. Ya, maksudnya isbal. Dari jauh Nabi melihat, fa asra'a ilaih, maka Nabi SAW berlari menuju orang tersebut. Ya, sampai ketika Nabi SAW sampai di hadapan orang tersebut, Nabi SAW mengatakan, "Irfa' izarak wattaqillah." Angkatlah pakaianmu dan bertakwalah kepada Allah. Angkatlah pakaianmu dan bertakwalah kepada Allah. Ya, sekali lagi ya, Nabi SAW tidak bertanya, ya kamu isbalnya sombong atau tidak. Kalau sombong angkat, kalau nggak sombong biarkan. Nabi tidak bertanya seperti itu. Akan Nabi SAW mengatakan, "Irfa' izarak wattaqillah." Angkatlah pakaianmu dan bertakwalah kepada Allah. Maka orang ini ternyata dia isbal itu karena punya sebuah alasan. Apa alasannya? Dia mengatakan, "Inni ahnaf wa tastaqku rukbatai." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kakiku ini cacat, ya, bengkok, sehingga kedua lututku saling beradu. Ya, jadi kakinya ini kayak semacam X ya. Jadi kedua lututnya itu saling beradu dan betisnya itu nggak lurus, tapi bengkok. Ya subhanallah, ya, lihat ini alasan masuk akal tidak untuk isbal? Masuk akal ya. Ya dia mau menutupi sesuatu yang dia mungkin malu kalau terlihat ya. Sehingga dia isbal, dia tutup kakinya seluruhnya. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang sangat-sangat bagus. Ya, dan ini penting untuk jadi prinsip kita dalam memandang ciptaan Allah. Walaupun ada sesuatu yang mungkin berbeda dengan orang lain. Lihat apa kata Nabi, "Irfa' izarak." Angkat pakaianmu. Fa inna kulla khalqillahi hasan. Sesungguhnya seluruh ciptaan Allah itu indah. Allahu Akbar. Lihat. Lihat bagaimana hebatnya Nabi mengangkat mental sahabatnya. Ya, sebagian orang pada saat dia beda dengan orang lain, ya mungkin dia malu, ya, atau dia merasa minder sendiri, ya karena nggak sempurna mungkin kakinya, tangannya, atau bagian dari wajahnya. Nabi SAW nggak peduli, enggak, semuanya indah, semuanya bagus. Ya, dan seorang nggak boleh mencela fisik orang lain, ya, atau merendahkan orang lain karena fisiknya, nggak boleh. Ya, oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Ya, dan ini penting ya untuk kita ajarkan anak-anak kita khususnya. Ya, bahwa nggak ada orang yang kemudian dikatakan jelek, misalnya dikatakan misalnya wajahnya begini, wajahnya begitu, ya tubuhnya begini, tubuhnya begitu. Nggak ada, semuanya indah, semuanya bagus.
Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada sahabat tersebut. Irfa' izarak fa inna kulla khalqillahi hasan. Angkat pakaianmu, sesungguhnya seluruh ciptaan Allah itu indah. Amr bin Syarid, sahabat yang menyaksikan hadis tersebut, dia mengatakan, fama ru'iya dzalika ar-rajulu illa izaruhu yusibu ansafa saqai au ila ansafi saqai. Setelah hari itu, orang ini tidak pernah terlihat kecuali pakaiannya itu setengah betisnya. Ya, dalam riwayat lain disebutkan bahwa tidak pernah dilihat orang ini setelah dia ditegur oleh Nabi sampai dia wafat kecuali pakaiannya setengah betisnya. Allahu Akbar, lihat. Ya, bayangkan Nabi SAW yang menegur kita. Ya, dan teguran Nabi untuk sahabat-sahabatnya adalah teguran untuk kita. Ya, nasihat Nabi untuk sahabat-sahabatnya adalah nasihat untuk kita semua. Ya, Tayyib, sehingga ini ya yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya yang isbal, bahwa Nabi menegur tanpa bertanya apakah sombong atau tidak. Tayyib. Kemudian Abdullah bin Umar juga pernah bercerita, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha. Kata Abdullah bin Umar, ya sesungguhnya aku pernah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sarungku itu melebihi mata kaki, menjulur. Ya, jadi Abdullah bin Umar jalan di depan Nabi, subhanallah, pakaiannya itu menjulur sampai menutupi kedua mata kakinya. Maka Nabi SAW mengatakan kepadaku, ya Abdullah, irfa' izarak. Wahai Abdullah, angkatlah sarungmu. Farafa'tuhu, maka aku pun angkat. Thumma qal zid. Kemudian Nabi mengatakan, tambahkan lagi. Fazidtu, aku pun tambahkan lagi, dinaikkan lagi. Fama ziltu ataharraha ba'du. Ya, maka setelah itu aku selalu memperhatikan sarungku jangan sampai isbal, karena pernah ditegur oleh Nabi SAW. Faqala ba'dul qaum. Ya, sebagian orang bertanya, ila ain, wahai Abdullah bin Umar, itu Nabi memerintahkanmu untuk naik, tambahkan lagi naik, tambahkan lagi naik, itu sampai mana batasannya? Apa kata Abdullah bin Umar? Ila ansafis saqain. Nabi memerintahkanku untuk menambahkan terus naik sampai setengah betis. Ya, sampai setengah betis. Taib, sehingga ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Ya, dan ini adalah cara berpakaian seorang lelaki yang paling ideal. Ya, yaitu celananya atau jubahnya atau sarungnya itu setengah betis. Karena dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, izarul muslimi ila nisfis saq. Sesungguhnya sarung seorang muslim itu hingga tengah betis. Nah, ini pada asalnya. Yang paling ideal yang diperintahkan oleh Nabi adalah setengah betis. Gimana? Mau coba? Tapi lanjutan hadisnya, kata Nabi SAW, wala haraja fima bainahu wa bainal ka'bain. Ya, dan tidak ada dosa, tidak masalah ketika seseorang ya pakaiannya itu diantara setengah betis sampai kedua mata kaki. Ya, jadi dibolehkan sebenarnya, nggak masalah. Ya, apalagi kalau kondisinya misalnya lingkungannya misalnya merasa aneh ya, ketika terlalu tinggi misalnya celananya, nggak apa-apa, kita turunin, nggak apa-apa. Ya, Tayyib, kita menyesuaikan dengan masyarakat. Ini bagus ya, seseorang menyesuaikan dengan masyarakat itu bagus banget. Asalkan bukan dosa yang dilakukan. Ya, asalkan bukan dosa yang dilakukan. Kalau kemudian dia berbaur, ya orang-orang biasa pakai batik misalnya, kemudian kita pakai batik. Sebagian orang pakai baju koko, kita pakai baju koko. Ya, banyak orang yang pakai jubah, kita pakai jubah juga, bagus. Ya. Makanya sebagian ulama menyebutkan bahwa ini bagian dari sunnah. Karena Nabi SAW itu rambutnya panjang. Rambut Nabi SAW itu sampai menyentuh kedua bahu beliau. Apakah berarti rambut panjang itu sunnah? Ternyata sebagian ulama mengatakan bukan rambut panjangnya, tapi Nabi SAW menyesuaikan kondisi masyarakat pada saat itu.
Ternyata orang-orang pada saat itu, di zaman tersebut, itu rambut mereka panjang. Nabi SAW memanjangkan rambutnya. Ya, dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa kita bagus ya ketika kita berbaur sama masyarakat, kita sama mereka, menggunakan bahasa mereka, menggunakan pakaian yang mereka pakai, ini bagus. Ya, kayak di Indonesia misalnya biasa orang-orang pakai sarung, kita pakai sarung, nggak masalah. Ya, mungkin di tempat lain nggak lumrah pakai sarung. Ya, pakai pakaian yang lain, nggak masalah. Intinya pakaian tersebut pakaian yang sesuai ya arahan syariat, tidak ada kemungkaran, tidak ada dosa yang dilakukan, ya bukan pakaian syuhrah seperti itu. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan sekali lagi, ya sarung seorang muslim itu setengah betis dan tidak ada masalah ketika dia ya turunkan sampai di antara setengah betis sampai kedua mata kaki. Fama kana asfala minal ka'bain fahuwa fil nar. Akan tapi yang melewati kedua mata kaki maka tempatnya di neraka. Wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi. Dan barang siapa yang menyeret sarungnya isbal karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya. Hadis ini menjadi penjelas kepada kita semua bahwa ternyata isbal ini ada dua macam. Ada isbal tanpa sombong, dilarang. Ada isbal dengan kesombongan, maka larangannya dan ancamannya semakin keras. Ya, dalam hadis ini Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepadanya. Allah tidak akan melihat kepadanya. Ya, seperti itu. Sehingga ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa isbal itu dilarang secara mutlak. Ya. Bahkan di antara dalil yang disebut oleh para ulama juga adalah pertanyaan dari Ummu Salamah. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan, niscaya Allah tidak memandangnya di hari kiamat. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya isbal karena sombong, niscaya Allah tidak akan memandangnya, tidak akan melihatnya di hari kiamat. Ummu Salamah, istri Nabi, pada saat mendengar hadis ini, ya, beliau minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, bagaimana dengan perempuan? Bagaimana dengan perempuan? Karena perempuan ini auratnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, Ummu Salamah bertanya, bagaimana dengan wanita? Apakah wanita juga masuk dalam larangan tersebut? Ya, karena kalau ternyata masuk dalam larangan tersebut, ya, akhirnya wanita harus meninggikan pakaiannya di atas kedua mata kaki. Lihat, ya, kalau ternyata isbal itu boleh kalau tidak sombong, Ummu Salamah nggak akan bertanya, paham ya? Tapi Ummu Salamah tanya, bagaimana dengan kami wanita? Karena Ummu Salamah tahu bahwa sombong nggak sombong ini nggak boleh, tetap harus di atas kedua mata kaki. Maka Nabi SAW mengatakan, yurkhina shibran. Boleh bagi mereka menjulurkan pakaian mereka lebih panjang 1 jengkal. Kalau laki-laki itu nggak boleh di bawah mata kaki, kalau perempuan ditambahkan 1 jengkal. Kalau perempuan ditambahkan 1 jengkal. Subhanallah. Tahu apa kata Ummu Salamah? Lihat nih, tipikal pertanyaan wanita-wanita di zaman Nabi. Setelah Nabi bilang boleh ditambah 1 jengkal, kata Ummu Salamah, idzan tankashifu aqdamuhun, wahai Rasulullah, kalau begitu nanti kaki mereka masih tersingkap. Subhanallah. Lihat, Ummu Salamah, wanita di zaman Nabi SAW, istri Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, fayurkhinahu dhira'an wala yazidna alaih. Kalau begitu boleh dijulurkan sampai 1 hasta dan tidak boleh lebih dari itu. Ya, 1 hasta itu berapa senti kira-kira? 60 sekian senti. Itu 1 hasta. Ya. Ini subhanallah ya. Ini panjang atau tidak ibu-ibu sekalian? Panjang banget ya. Tapi lihat bagaimana perhatian wanita-wanita di zaman Nabi SAW bahwa mereka nggak mau aurat mereka terlihat. Nggak mau aurat mereka terlihat. Dan ini pelajaran ya untuk para akhwat, untuk ibu-ibu sekalian, nggak apa-apa. Pakaiannya menyapu jalan nggak apa-apa, ya boleh, walaupun kotor dan lain sebagainya nggak masalah.
Ya, selama itu tidak najis ya, maka boleh dipakai sholat tetap. Intinya adalah bahwa em, seorang wanita menjulurkan sebagaimana yang disarankan oleh Nabi SAW. Intinya dia nggak boleh ya memperlihatkan auratnya. Ya, dia berusaha untuk menutup, jangan sampai terlihat. Kalau sekiranya ya perlu ditambah, maka sesuai dengan saran Nabi SAW. Ditambah 1 jengkal. Kalau kemudian 1 jengkal masih kurang, maka boleh ditambah lagi maksimal sampai 1 hasta. Seperti itu. Ya. Ya, sehingga ini adalah penjelasan bahwa hukum isbal ini nggak boleh, ya haram, dan dia bertambah ancamannya ketika dia menggunakan pakaian dengan isbal itu dengan sombong. Ya, dan juga sebagaimana yang kita sebutkan di awal ya, bahwa ini adalah perkara khilafiyah, ijtihadiyah. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sehingga kalau kemudian ada seorang yang ya berpendapat dengan pendapat yang pertama, ya kita hormati. Ya, tapi subhanallah, namanya talibul ilm, ya seorang pelajar, ini berusaha untuk mencari dalil, mencari penjelasan, ya. Dan yang saya dapati adalah sebagaimana yang tadi disampaikan, ya, bahwa ternyata pendapat yang lebih sahih, yang lebih benar adalah bahwa isbal itu nggak boleh, ya baik sombong ataupun tidak sombong. Seperti itu. Barakallahu fikum, ya saya rasa cukup apa yang disampaikan. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut ke hadis yang ke-15, yaitu hadis tentang adab-adab makan. Ya, hadis tentang adab-adab makan. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu soal jawab seperti biasa. Kami persilahkan untuk bertanya secara langsung maupun menuliskan dalam secari kertas. Persilahkan dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Baik, yang pertama dari Pak Don. Silakan Pak Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas kesempatannya. Semoga kita menghormati Ustaz dan keluarga seluruh panitia DKI Masjid Baitul Huda, dan semoga kajian ini membawa banyak manfaat bagi kita semua di Bintaro ini. Izin Ustaz terkait dengan anak perempuan yang sudah balik, yang banyak yang saat ini mungkin masih mengemari pakai celana panjang gitu ya saja. Keluar rumah, maksudnya celana panjang bukan sebagai dalaman, tapi sebagai masih dipakai buat keluar dan orang bisa melihat. Walaupun bentuknya tuh banyak yang bilang ini kan sudah seperti rokaya gitu seperti itu. Bagaimana kita bisa menasihati dan bagaimana cara kita terbaik, karena mungkin butuh waktu ya untuk sebagian anak-anak untuk menyesuaikan dengan hari ini. Barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama ya perlu diketahui bahwa menutup aurat dengan sempurna bagi perempuan itu kewajibannya terjatuh pada saat dia baligh. Sebelum baligh belum wajib. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita membiarkan ya ketika kita punya anak perempuan pakaiannya tidak ideal. Ya tetap diajarkan, ya diarahkan, kemudian diberikan contoh. Ya, dan yang paling bagus mencontohkan anak untuk berpakaian adalah ibunya. Ya, sehingga seorang ibu itu punya amanah dan tanggung jawab untuk mencontohkan anak perempuannya cara berpakaian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga contohkan anaknya, ya bagaimana kalau keluar rumah, kemudian kalau ada orang datang misalnya ke dalam rumah, ya atau ada tamu, seperti apa seharusnya berpakaian. Ya, ketika keluar rumah seperti apa. Ya, ini penting ya untuk diajarkan kepada anak-anak perempuan kita. Ya, dan ini diajarkan dari mulai anak kita belum baligh.
Ya tapi jangan berlebihan juga. Ya sebagian anaknya masih terlalu kecil, ya kemudian sudah disuruh misalnya untuk sempurna menutup auratnya. Ya ini tidak dituntut juga seperti itu. Ya paling tidak kalau si anaknya sudah katakanlah ya kelas-kelas 3 SD, 4 SD gitu ya, baru kemudian kita mulai ya ajarkan dia, kasih tahu bahwa tanggung jawab seorang perempuan itu adalah dengan menutup aurat, dan cara menutup aurat seperti ini dan seperti itu, pakaian yang dipakai harus begini dan harus begitu. Ya dicontohkan, diajarkan oleh ibunya. Sehingga maksudnya adalah kewajiban menutup aurat itu pada saat dia baligh. Ya, sebelum baligh belum ada kewajiban, tapi seorang berusaha untuk membiasakan anaknya sebelum baligh untuk menjalankan syariat dengan sempurna. Ya sama halnya dalam syariat-syariat yang lain juga begitu. Ya seperti puasa Ramadan misalnya. Ya anak yang belum baligh belum wajib puasa Ramadan. Akan tapi diajarkan, ya dilatih, dibiasakan supaya pada saat baligh nanti dia sudah siap untuk berpuasa. Dan ini berlaku juga untuk anak laki-laki sebetulnya ya. Ya, anak laki-laki seperti apa dia harus berpakaian misalnya, ya hal-hal yang berkaitan yang tadi kita bahas misalnya seperti isbal, ya atau menutup aurat seharusnya seperti apa yang harus ditutup, ini juga harus diajarkan sebelum dia baligh. Seperti itu ya. Barakallahu fikum. Bapak Ustaz, silakan jika ada yang bertanya. Baik, Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmu yang diberikan. Semoga Allah memberkahi Ustaz Andi, guru-guru kita, juga jamaah sekalian yang hadir offline maupun online. Terkait hadis-hadis yang tadi Ustaz, yang pertama tentang isbal tadi ya. Saya juga baru dengar tuh penjelasan Ustaz Andi, hadis-hadis yang lain ternyata sangat kuat juga ya untuk kemudian kesimpulannya akhirnya mengharamkan secara mutlak begitu ya. Namun juga saya pernah membaca atau mendengar yang hadis tentang Abu Bakar Ustaz ya. Yeah. Yang kemudian redaksinya hampir sama seperti yang hadis ke-14 ini, kemudian dilanjutkan bahwa kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu sisi sarungku sering melorot turun ke bawah, kecuali jika aku selalu memegangnya atau menjaganya. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Yang penting yang saya tanyakan pertama, bagaimana status hadis ini Ustaz? Dan kalau memang itu sahih, bagaimana kita cara atau ulama-ulama salaf ini dalam memandang hadis ini begitu ya. Kemudian yang kedua terkait tadi pakaian yang tidak boleh memakai sebelah saja gitu. Kalau ada ingat seperti contoh kemarin Idul Adha gitu, kita memakai sarung tangan gitu kan, karena ini sebagai pelindung gitu. Ketika kita tangan kiri ini dipakaikan sarung tangan hanya tangan kirinya, supaya kalau terpleset kena itu dia resikonya itu tidak sampai melukai tangan kiri kita gitu. Sedangkan tangan kanan dibiarkan tidak, supaya gripnya itu bisa baik. Nah yang semacam itu tuh apakah diperbolehkan hanya memakai sebelah atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama ya, hadisnya sahih ya, yang terkait Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat nanti. Maka Abu Bakar pun berkata, "Wahai Rasulullah, inna ahada syiqqai izari yastarkhi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu sisi sarungku melorot turun. Ya, maksudnya sampai isbal. Illa an ata'ahada dzalika minhu, kecuali jika aku pegangi. Maka Rasul mengatakan, lasta mimman yasna'uhu khuyala, sesungguhnya engkau bukan termasuk yang melakukannya karena sombong.
Yang pertama, ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Beliau dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa melakukannya tanpa kesombongan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq adalah isbal karena tidak sengaja. Faham ya? Ini berbeda dengan orang-orang yang menggunakan dalil ini untuk isbal. Jadi kalau kita mau betul-betul mengambil hukum dari kisah Abu Bakar ini, paling tidak kondisi kita sama seperti kondisi Abu Bakar. Abu Bakar isbalnya itu karena tidak sengaja, karena melorot. Kalau kemudian seseorang melorot, qadarullah, misalnya dia nggak bawa ya sabuk atau kemudian pakaiannya intinya adalah melorot, ya kemudian akhirnya turun isbal, dia bisa menggunakan hadis ini. Karena kondisinya sama seperti kondisi Abu Bakar, bahwa Abu Bakar itu melorot. Tapi beda halnya kalau ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, beliau tidak melorot, pakai pakaian sengaja isbal, kemudian mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak sombong. Kemudian sama Nabi dibolehkan, kalau engkau tidak sombong maka boleh. Ini bisa menjadi hukum besar. Faham antum ya? Akan tapi konteksnya berbeda, bahwa Abu Bakar Siddiq jelas-jelas mengatakan bahwa inna ahada syiqqai izari yastarkhi, sesungguhnya salah satu sisi dari sarungku ini melorot. Ya, sehingga ini yang pertama, ini jawaban yang pertama, bahwa kondisinya berbeda antara orang yang menggunakan dalil ini dengan kondisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah kata para ulama, untuk memahami sebuah dalil itu harus dikumpulkan dalil-dalil yang lain. Ya makanya tadi kita bahas ya, ternyata banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang masalah isbal, ya selain dari orang yang sombong. Sehingga kalau kita kumpulkan secara komprehensif, secara menyeluruh, kita bisa simpulkan bahwa isbal itu nggak boleh. Kalau kemudian dia sombong, maka ancamannya lebih berat. Dan jika kemudian seseorang itu melorot, nggak sengaja, maka itu termaafkan. Ya, kesimpulannya seperti itu. Kemudian yang kedua, ya terkait jika memang ada kebutuhan sebagaimana yang tadi disampaikan, insya Allah nggak masalah. Ya kalau memang ada kebutuhan, ada hajat, ya apalagi perkara yang cukup penting ya, masalah menyembelih dan lain sebagainya, ya ada kekhawatiran nanti terluka, ya maka insya Allah nggak masalah. Ya, insya Allah dibolehkan. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz, terkait masalah pakaian, Anda pernah ditegur ya sama teman yang kebetulan beliau belum paham mungkin ya, atau belum tahu ilmu ataupun dalil-dalilnya, bahwa ketika Anda memakai pakaian panjang, beliau menegur anak, kenapa sih kamu kalau pakai pakaian kok panjang banget? Itu kan kotor, nanti kalau kena najis nggak bisa dipakai buat sholat. Okay. Nah, itu bagaimana Ustaz, kita harus menjawab kepada orang yang bertanya, dan kebetulan beliau mungkin sepertinya belum paham dengan ilmu ini. Kedua, ada pertanyaan satu lagi Ustaz. Yang sekarang kan ada model pakaian yang bermacam-macam ya Ustaz. Misalkan bagian kanan polos, bagian kiri bergaris-garis. Terus ada juga sendal yang beda warna antara kiri dan kanan. Bagaimana ketika kita memakai pakaian itu Ustaz? Apakah diperbolehkan? Ustaz. Baik. Oh iya, barakallahu fikum. Yang pertama ya, ya ini sedikit nasihat ya, Bapak. Perlu kita ketahui bahwa berpakaian sesuai dengan arahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini penting. Ya, dan ini bagian dari agama seseorang. Ya, akan tapi perlu difahami juga bahwa ini bukan keseluruhan dari agama. Agama Islam itu ada tauhidnya, ada sholatnya, ada sedekahnya, ada banyak ya amalan-amalan yang diperintahkan di dalam Islam.
Sehingga sebagian orang ya bermudah-mudahan dan sebagian orang berlebihan. Ada yang bermudah-mudahan, dia pikir ya sudah, ya ini pakaian cuma berpakaian, ya ngapain kita repot, ngapain kita ribet, ngapain kita harus begini dan begitu. Ini nggak benar juga. Kita harus mengikuti arahan Rasul SAW dalam berpakaian. Ada sebagian orang juga berlebihan, ya, yang pakaiannya seperti ini berarti pasti masuk surga ya. Padahal belum tentu. Ya seakan-akan pakaian adalah segala-galanya. Ini bukan segala-galanya. Masih banyak kewajiban-kewajiban agama yang harus kita jalankan. Ya selain dalam masalah urusan pakaian. Ya sehingga kita nggak bermudah-mudahan, nggak juga berlebih-lebihan. Yang kita lakukan adalah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul dalam hal berpakaian. Kita juga taat kepada Allah, taat kepada Rasul dalam hal sholat, dalam hal puasa, dalam hal talabul ilm, dalam mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan kepada Allah. Ya, sehingga ini adalah hakikat dari agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fis-silmi kaffah." Masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Semuanya diterima, enggak ada yang ditolak. Ya. Sehingga bisa jadi ya yang ibu dapati seseorang yang kemudian belum mendapati penjelasannya tentang apa yang dipelajari. Ya, tentang adab berpakaian, mungkin kewajiban seorang wanita untuk menutup aurat secara sempurna dan apa itu aurat wanita itu seperti apa. Mungkin dia belum tahu, belum mendapatkan penjelasan. Sehingga kalau ada orang-orang semacam ini bertanya, silahkan dijawab, dijelaskan. Silahkan dijelaskan. Ya, dijelaskan dengan ilmu dan dijelaskan dengan adab. Ini adalah dua komponen dalam berdakwah yang gak bisa dipisahkan. Ya, ada orang Masya Allah adabnya bagus, sopan, santun, cara menjawabnya bagus, tapi ilmunya kosong. Akhirnya gak tersampaikan dakwahnya. Ada lagi sebagian orang ilmunya bagus, tapi cara menyampaikannya gak bagus. Akhirnya juga sama, gak diterima sama orang. Ya sehingga kita sampaikan ya bahwa ini adalah bagian dari perintah Allah dalam surat Al-Nur, dalam surat Al-Ahzab. Ini juga bagian dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah praktek para sahabat-sahabat Nabi dari kalangan wanita. Pakaian mereka seperti ini. Sambil kita sampaikan dengan adab, dengan akhlak, ya sambil kita senyum, sambil kita menjelaskan, ya sehingga nggak masalah ya. Justru pertanyaan-pertanyaan ini biasanya menjadi jalan hidayah bagi banyak orang. Ya mungkin kita juga sebagian seperti itu ya. Dulunya kita nggak tahu, kemudian kita tanya ke teman kita, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Pada saat dijawab kita baru tahu, oh ternyata ini ada pandangan lain. Ya, ada orang-orang yang memiliki pendapat bahwa seharusnya berpakaian seperti itu. Nanti bisa jadi dia membaca, dia mendengar, dia hadir kajian, sehingga menguatkan dia dan dapat hidayah lewat jawaban kita. Ya, jadi nggak apa-apa Bu, dijawab aja, ya, dijelaskan pelan-pelan, ya, dengan adab, dengan akhlak, nggak masalah. Ya, kemudian yang kedua terkait tadi yang ditanyakan, ya sebagian pakaian itu ada garis-garisnya di sebagian, kemudian sebagiannya tidak ada. Atau sandal yang beda warna, wallahu a'lam ya. Saya tidak pernah dapat penjelasan para ulama bahwa ini adalah masuk dalam kategori yang dilarang. Ya, saya tidak tahu. Ya, akan tapi yang jelas hadisnya adalah memakai sandal sebelah. Ya, dan yang saya dapatkan penjelasannya adalah bahwa ini bukan cuma sandal, akan tapi ya seperti sepatu atau kaos kaki itu juga mengambil hukum yang sama. Akan tapi kalau beda warna atau beda model, saya nggak tahu. Ya, walaupun secara fitrah gitu ya, secara akal sehat gitu ya, nggak bagus kayaknya. Yang kanan hijau, yang kiri merah misalnya. Wallahu a'lam. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya itu memakai pakaian dua piece, atasan dan bawahan, kemudian memakai jilbab yang baru menutup dada, belum sesempurna itu, dan mungkin dipadukan dengan
cenderungannya kan ketika pakai jilbab itu dagunya itu masih kelihatan ya Ustaz. Saya pribadi itu hukumnya sebagai apa sih? Seperti apa Ustaz? Apa ada yang bilang kalau misalnya dagu itu bagian yang harus ditutupi juga? Mungkin itu sih pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentu ya, perempuan ini auratnya lebih harus diperhatikan daripada laki-laki. Karena laki-laki itu auratnya terbatas. Ya, adapun perempuan maka auratnya itu seluruh tubuhnya. Ya, kecuali wajah dan kedua tangannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-mar'atu aurah. Sesungguhnya perempuan adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Jika dia keluar dari rumahnya maka syaitan akan menghiasinya. Ya, sehingga seorang muslimah ya penting ya untuk memperhatikan adab-adab dalam berpakaian, ya, belajar lebih dalam lagi tentang adab-adab berpakaian. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk ketika kita melihat wanita-wanita kaum muslimat yang memiliki kesadaran untuk berproses. Dan kita hormati proses mereka. Ya, sehingga untuk teman-teman yang udah lama ngaji, yang sudah lama belajar, ya, penting ya untuk menghormati proses orang lain. Karena kayaknya rada mustahil ya orang berubah sehari semalam langsung syar'i begitu ya. Apakah mungkin? Agak sulit. Ya, kecuali imannya seperti iman Abu Bakar Siddiq, imannya seperti iman Umar bin Khattab, ya, sekali dapat hidayah langsung berubah. Ya, tapi subhanallah kita tinggal di akhir zaman. Kemudian ilmu yang kita dapatkan juga berproses. Ya, kita dapat ilmu dari satu ustadz, kemudian dapat ilmu lagi dari ustadz lain, hadir satu kajian, hadir dua kajian, hadir tiga kajian, ketemu sama teman ngobrol, semakin menguatkan, nanti teman yang lain ngobrol, semakin menguatkan lagi, ketemu sama keluarga jauh, yang jarang ketemu, ternyata pakaiannya sudah syar'i, ngobrol panjang lebar, akhirnya semakin kuat lagi. Ya, sehingga kita hargai proses orang yang berubah menjadi lebih baik. Ya, makanya saya selalu katakan bahwa yang terpenting dalam hidup kita adalah kita mau belajar dan kita mau berprogres. Itu yang paling penting. Ya, gak ada yang nuntut kita harus berubah sehari semalam kemudian jadi ya orang yang hebat luar biasa sholatnya. Ya, akan tapi yang penting kita mau berprogres. Ya, kalau kita belajar tapi gak pernah kita amalkan ilmunya, hadir kajian sekali, 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan, tapi gak ada yang berubah sama sekali. Ini pertanyaan besar. Ya. Tapi kalau kemudian seorang hadir kajian 2 bulan, 3 bulan, kemudian subhanallah ada yang berubah. Hadir lagi kajian, ya, ketemu teman-teman baru, orang-orang soleh, orang-orang yang perhatian terhadap pakaiannya, kemudian ada progres yang kemudian tercapai, ini bagus. Walaupun secara penjelasan hukum ini nggak bisa berubah. Paham ya? Kita nggak bisa katakan bahwa pakai kerudung itu boleh yang mana aja. Ya, hukumnya tetap sama. Namanya hijab itu harus menutup aurat. Tayyib, sehingga hukum itu nggak akan berubah. Ya, sehingga silakan berproses, silakan berprogres, ya, belajar terus, ya, kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang solehah, jauhi lingkungan yang tidak baik, ya, karena itu sadar atau tidak yang justru akan semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan buktinya banyak. Ya, bahkan kita bisa jadi merasakan hal itu dalam diri kita ketika kita berkumpul sama orang yang soleh, perhatian sama agama, perhatian sama ilmu. Masya Allah, kita semakin semangat untuk menjalankan agama. Ya, tapi kalau kita duduk yang sama ahlud dunia, orang-orang yang ngomong ini dunia lagi, uang lagi, ngomong ini tas lagi, jalan-jalan lagi. Akhirnya ya itu yang tertarik dalam diri kita. Ya, sehingga seperti itu ya. Jadi silahkan berproses, silahkan berprogres, ya, belajar terus dan sempurnakan cara berpakaian kita, ya, semakin hari harus semakin sempurna. Seperti itu. Dan benar ya, kalau bicara tentang di bawah dagu, ya, ini bagian dari aurat. Ini bagian dari aurat. Ya, sehingga yang bukan aurat itu adalah bagian wajah. Ya, bagian wajah, ya, batasannya adalah dari tempat tumbuhnya rambut, ya, sampai dagu. Tayyib, kemudian dari telinga, telinga sampai telinga yang berikutnya itu adalah wajah.
Dan juga sebetulnya ada yang sering disalahpahami juga ya sama sebagian akhwat, sama sebagian wanita. Ya, bukan berarti kalau wajah itu bukan aurat berarti boleh bersolek pada saat keluar rumah. Bisa difahami? Ya. Namanya bersolek itu di rumah. Ya, dia di hadapan suaminya, sama keluarganya, sama mahram-mahramnya boleh bersolek. Ya, tapi kalau keluar rumah maka nggak boleh seorang wanita itu bersolek. Ya, seorang wanita itu berhias, dia menunjukkan perhiasannya itu di rumah. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai para wanita tetap tinggal di rumah kalian. Dan jangan kalian bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah bertabarruj. Apa arti bertabarruj? Tabarruj itu menampilkan perhiasan. Dia berhias dan bersolek pada saat keluar rumah. Jadi ternyata fakta yang mengejutkan adalah bahwa bersolek ketika keluar rumah ini kebiasaan siapa? Kebiasaan orang-orang jahiliyah ternyata. Ya, ketika datang Islam, sama Islam disuruh di rumah. Ya, sehingga wanita-wanita kaum muslimat, istri-istri Nabi, itu mereka bersoleknya di rumah. Bersoleknya di rumah. Ketika mereka keluar rumah, mereka tutup, ya. Aurat mereka tutup, ya, tubuh mereka secara sempurna. Ya, makanya saya sering bilang ya ke para akhwat gitu ya. Karena sebagian akhwat nggak bisa ya, kalau keluar rumah harus pakai apa, Pak? Harus pakai macam-macam ya. Sebagian ustadz saya paling enggak harus pakai ini, harus pakai itu, ya. Kalau mau bersolek, ketika keluar rumah, apa solusinya? Pakai cadar. Pakai cadar. Jadi nanti ketika ketemu sama akhwat, ya, pengen terlihat katakanlah pakai sesuatu di muka gitu ya, silakan buka cadarnya, ngobrol sama akhwat. Ya, tapi untuk dilihat sama laki-laki nggak boleh. Bersolek itu untuk suami, bersolek itu pada saat di rumah. Dia dandan itu untuk di rumah. Ya, mungkin ini nasihat yang jarang didengar sama sebagian orang ya, akan tapi ditelan aja Bu ya. Ya, ditelan aja. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk istiqamah, untuk selalu berada di atas kebaikan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selamat di Ustaz Hamdi, keluarga serta kaum muslimin. Amin. Ini terkait dengan lagi Ustaz, untuk pakaian wanita. Ini kita walaupun sudah pakai pakaian panjang dan kita sudah pakai inner dalaman itu masih berbentuk celana. Nah, ketika sholat, ketika ruku itu kita suka kadang-kadang masih terangkat gitu. Jadi terdahulu masih kaki kita walaupun sudah tertutup masih kelihatan celana itu kan kayak inner celana gitu. Nah, itu apakah sholat kita sah atau perlu kita pakai sarung lagi Ustaz? Walaupun pakai itu udah panjang, kalau misalnya posisi biasa sih aman gitu Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, ya, yang namanya menutup aurat itu dengan pakaian yang lebar. Ya, jadi pakaiannya itu tidak berbentuk. Ya, sehingga seorang wanita pakai pakaian yang lebar, ya, kemudian yang tidak carang, ya, kemudian yang menutup aurat dengan sempurna, dan dia berusaha agar tidak tersingkap, ya, pada saat ruku dan pada saat sujud. Ya, kalau kira-kira pada saat ruku atau pada saat sujud itu tersingkap, maka hati-hati. Ya, pakai pakaian yang lebih lebar berarti. Ya, jangan sampai pada saat ruku dan sujud itu tersingkap. Seperti itu. Ya, jadi ya kita pinter-pinter sama diri kita ya. Kita tahu mana pakaian-pakaian yang cocok untuk sholat, mana pakaian-pakaian yang nggak bisa dipakai untuk sholat. Ya, karena ada gerakan-gerakan tertentu yang nanti bakal tersingkap. Ya, kita tahu tentang diri kita tahu tentang pakaian yang cocok buat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait pada saat seseorang sholat kemudian auratnya tersingkap, ini kata para ulama hukumnya itu ada dua macam. Yang pertama, kalau aurat itu tersingkap tidak sengaja, atau yang pertama adalah ketika aurat itu tersingkap dengan sengaja, maka ini batal. Yang kedua, ketika aurat tersingkap tidak sengaja. Bisa difahami ya?
Kalau sengaja maka batal. Sengaja dia garuk-garuk rambutnya terus keluar, rambutnya dikeluarin, ya sengaja dia angkat kerudungnya misalnya sampai terlihat, batal. Yang kedua tidak sengaja. Yang tidak sengaja ini terbagi jadi dua. Kalau yang tersingkap adalah aurat yang ringan, maka tidak batal. Ya contoh kelihatan kakinya sebagaimana yang tadi disebutkan, ya atau kelihatan lengannya misalnya pada saat takbiratul ihram misalnya kebuka gitu ya, nggak sengaja, maka tetap sah, nggak masalah. Asalkan dia tutup langsung kemudian dilanjutkan sholatnya boleh. Dengan syarat apa? Auratnya ringan. Tapi kalau aurat yang berat, aurat mughalladhah, aurat yang berat, maka ini batal. Apa itu aurat berat? Kemaluan bagian depan dan bagian belakang. Ya, kemaluan bagian depan dan bagian belakang. Disebutnya kubul dan dubur. Ya, kubul itu kemaluan bagian depan, dubur adalah yang bagian belakang. Ya, kalau itu terlihat walaupun tidak sengaja maka batal sholatnya. Ya, tapi subhanallah yang sering terjadi adalah tidak sengaja ya, seorang tidak sengaja kemudian aurat yang ringan, maka kalau seperti itu langsung ditutup aja, kemudian alhamdulillah sah sholatnya. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Ustaz, tadi kalau misalnya tadi yang tersikap itu celananya jadi masih aman sebenarnya nggak kelihatan kulitnya, itu termasuk bagian aurat juga atau karena kan celana kan walaupun kita pakai gamis dalamannya itu pakai inner celana kan, walaupun ada yang lebar ada yang agak sempit gitu. Kalau ketat nggak boleh, karena kalau ketat itu tidak dianggap menutup aurat. Menutup aurat itu harus lebar, kecuali ternyata celananya lebar, ya celananya itu lebar, ya maka aman insyaallah. Ya kalau celananya lebar. Tapi kalau celananya ketat, ya seperti ya sebagian perempuan pakai ya celana-celana ketat di rumah, maka itu ya dianggapnya sebagai tersingkap auratnya. Seperti itu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini di sebagian Arab itu ada fenomena war untuk beli abaya. Katakanlah abaya itu memang cukup mahal. Kemudian itu bisa menjadi bagi akhwat itu pakaiannya tenar, namun tidak mencolok sebenarnya karena pakaian itu mahal karena bahannya atau jahitannya memang rapi dan berbeda. Nah itu bagaimana kalau kita punya pakaian itu, apakah kita hanya memakai tempat yang bisa disesuaikan atau kita benar-benar hindari takut ada rasa sombong atau bagaimana Ustaz? Baik. Barakallahu fikum. Ya pertama, kalau terlalu mahal yang saya bilang tadi, ini israf. Ya dilarang oleh Nabi SAW. Atau bisa jadi nggak terlalu mahal, tapi memunculkan kesombongan. Ya sebagian sengaja ya, dia pakai pakaian karena brand tertentu misalnya, kemudian untuk menyombongkan dirinya di hadapan orang, ini juga nggak boleh tentunya. Ini juga nggak boleh. Ya intinya adalah bahwa seseorang itu nggak boleh ya berlebih-lebihan dan juga nggak boleh sombong pada saat dia berpakaian. Ya tentu ya kaitan dengan bahannya bagus, jahitannya rapi, nyaman untuk dipakai, ini nggak masalah. Ini nggak masalah. Ya dan wajar kalau kemudian harganya agak rada mahal ya. Ya sudah, namanya produk yang disukai sama market, kemudian bagus lagi produknya, ya dan orang-orang mau beli produk tersebut, ya sudah nggak masalah sebetulnya. Ya insya Allah nggak masalah. Ya selama dia nggak terlalu mahal, berlebihan sebagaimana yang tadi disebutkan, ya kemudian juga tidak menimbulkan kesombongan, insya Allah tidak masalah. Ya dan seorang nggak perlu memaksakan dirinya ya. Yang jadi masalah sebagian ikutin tren, ya perempuan-perempuan pakai baju brand apa dia pengen punya juga. Nanti ada brand baru muncul,
dia pengen punya juga, akhirnya ikut-ikutan orang. Yang niatnya bukan untuk menutup aurat, tapi malah ya agar dia pakai pakaian yang dipakai sama orang-orang. Ini nggak benar juga niatnya. Ya niat kita pakai baju, pakai pakaian yang syar'i, yang sesuai arahan Allah, arahan Rasulnya adalah agar menutup aurat, ya menghindari dari dosa, menghindari maksiat. Ya justru ini adalah tujuan dari menutup aurat, ya menutupi keindahan. Ya bukan malah seseorang berlomba-lomba untuk memperindah dirinya, mempercantik dirinya dengan pakaian tersebut. Ya seperti itu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Amin. Ustaz, saya mau tanya terkait muslimah yang bekerja di lingkungan kantor. Sejauh mana seorang muslimah ini beradab terhadap atasannya yang lawan jenis gitu Ustaz. Contoh konkretnya kan seumpama nih Ustaz, satu tim itu yang perempuan hanya 1 orang, sementara atasan dan teman yang lain itu Ikhwan gitu. Kan ada beberapa orang pasti ya Ustaz itu akan mengadakan rapat cukup sering gitu di suatu ruangan. Akhirnya kan perempuannya ini sendiri nih Ustaz gitu. Tapi secara pribadi ini kan saya ya Ustaz, saya ini termasuk tipe yang akan bisa menolak gitu loh Ustaz kalau saya tidak berkenan dan tidak nyaman. Contohnya di ruang rapat tersebut saya akan bisa menolak, Pak saya nggak nyaman nih di sini, Bapak aja yang di ruang rapat, saya zoom di luar, saya akan memantau. Tentu dengan tugas-tugas yang Bapak berikan saya akan kerjakan sejauh itu. Tapi apakah itu tuh termasuk muslimah yang beradab gitu loh Ustaz? Gitu. Atau karena kan pasti atasan saya tuh kan lebih tua ya Ustaz ya. Gitu Ustaz. Baik. Sejauh mana ya? Barakallahu fikum. Ya, seorang muslimah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, dia menyibukkan dirinya di rumah. Dia nggak kerja keluar rumah. Yang kerja itu siapa? Suaminya. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sehingga fitrah perempuan itu di rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Allah yang suruh, bukan suami yang suruh, bukan ayah yang suruh, bukan ibu yang suruh, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan para wanita agar di rumah. Ya sehingga suami yang keluar rumah dan bekerja, suami nggak boleh di rumah. Suami nggak boleh di rumah, kecuali WFH ya. Lagi WFH nggak apa-apa. Ya, suami fitrahnya keluar rumah, keluar pagi, pulang sore. Dia punya tanggung jawab yang sangat-sangat besar agar istrinya hidup nyaman dan anak-anaknya hidup nyaman. Gimana caranya Ustadz? Cari cara sendiri. Ya, entah kerja, entah dagang, pergi ke pasar, apapun yang dilakukan, bebas. Yang penting halal, yang penting thayyib. Allah mengatakan dalam Al-Quran, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Ya, keluarlah kalian, pergilah ke penjuru-penjuru bumi dan makanlah dari rizki Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau salat Jumat telah selesai, apa kata Allah? Bertebaranlah di muka bumi dan carilah keutamaan dan rizki dari Allah. Bayangkan setelah sholat Jumat berarti buat siapa diperintah? Buat laki-laki. Ya perempuan di rumah. Ya dan ini yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap istri dan setiap ibu. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ini dalil yang perlu direnungi baik-baik oleh setiap istri dan setiap ibu rumah tangga. Ya, perhatikan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi fahiya mas'ulatun anhum. Sesungguhnya seorang wanita itu pimpinan di rumah suaminya dan bagi anak-anaknya. Fahiya mas'ulatun anhum, dan dia akan ditanya di hari kiamat tentang kepemimpinannya.
Ya bakal ditanya sama Allah, rumahnya rapi atau enggak, rumahnya bersih atau enggak, rumahnya layak untuk ditinggali atau tidak, anak-anak bagaimana makan mereka, bagaimana pakaian mereka, ya suami terlayani dengan baik atau tidak. Ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat kepada para wanita. Ya, sehingga ini yang harus diperjuangkan, ini yang harus diusahakan. Ya, walaupun kita nggak memungkiri ya bahwa ada kondisi wanita-wanita yang harus bekerja. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, suaminya wafat misalnya. Ya, atau kondisinya suaminya sakit, ya nggak bisa ya mendapatkan pendapatan misalnya. Mau nggak mau istrinya harus bekerja, ya sudah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi jangan dijadikan ini sebagai sesuatu yang seakan-akan lumrah. Tidak, yang lumrah itu laki yang kerja, perempuan yang di rumah. Ini yang lumrah, ini yang sesuai fitrah, ini yang ada dalam Al-Quran, ini yang ada dalam As-Sunnah. Kalau kemudian ada pengecualian kondisi-kondisi tertentu, ya sudah. Ya, atau misalnya dalam hal-hal tertentu dibutuhkan ya wanita-wanita yang bekerja, seperti dokter perempuan misalnya, apalagi bagian objin, ya perlu ada sosok perempuan. Ya, guru-guru di sekolah yang ngajar anak-anak perempuan kita mau anak perempuan kita sama guru-guru yang perempuan juga. Ya, ini sektor-sektor tertentu dibutuhkan para wanita. Ya, tapi kalau sifatnya untuk tambahan income, ya, padahal suaminya sudah bekerja, ya, atau untuk supaya istri ini punya simpanan dan lain sebagainya, ya secara hukum boleh-boleh aja, tapi ini bukan yang ideal. Secara hukum boleh-boleh aja, tapi ini bukan yang ideal. Ya, tentu secara hukum boleh-boleh aja itu pada saat kerjaannya halal, kemudian tidak ada sesuatu yang haram, ya, tidak ada khalwat, tidak ada campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Ya, maksud dari tidak ada ikhtilat, ya, ikhtilat itu campur baur. Dan apa batasan ikhtilat? Kata para ulama, ikhtilat itu pada saat campur baur sehingga tidak ada batasan lagi. Ketawa ketiwi, kemudian makan siang bareng, kemudian tanya hal-hal yang sifatnya itu private, ngobrol, ketawa-ketawa, ini ikhtilat. Sangat-sangat berbahaya, dan ini adalah pintu zina terbesar di zaman sekarang. Betapa banyak orang-orang yang ngobrol, konsultasi, ya, terjerumus dalam perzinahan, sebabnya adalah karena perkantoran yang penuh dengan ikhtilat. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa kalau kemudian ya dihadapkan pada kondisi yang darurat, mau nggak mau, ya seorang muslimah berjuang ya dengan pekerjaan yang mudorotnya itu seminimal mungkin, ya, entah dia dari rumah misalnya, atau yang nggak banyak campur baur dengan laki-laki, yang ini yang seharusnya diusahakan. Itu mungkin nasihatnya. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Selanjutnya kita ada seperti biasa sebelum itu. Oh iya, masya Allah, siap. Kuis yang alhamdulillah secara konsisten, alhamdulillah setelah izin dan taufik dari Allah didukung penuh oleh Halalika. Dan pada pagi hari ini kita ada 5 dan kami serahkan kepada Ustadz untuk tata soal jawabnya untuk kuis ini. Silakan Ustaz. Baik. Sebutkan dua contoh pakaian syuhrah yang tadi kita sebutkan. Apa itu pakaian syuhrah? Angkat tangan dulu baru bicara ya. Saya nggak terima suara-suara gaib ya. Tafadhal akhi. Pakaian syuhrah itu pakaian ketenaran yang bisa menjadikan harganya yang mahal atau sangat-sangat bagus. Jika dipakai bisa membuat kita sombong dan cenderung perilaku yang berlebihan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua? Yang kedua adalah yang terlalu besar sehingga bisa menghilangkan marwah kita. Khuntas, barakallahu fiik. Dapat hadiah Halalika. Kemudian yang kedua untuk akhwat ya. Akhwat, ada panitia akhwat di belakang? Ada ya. Yang angkat tangan duluan dia yang berhak untuk menjawab. Abdullah bin Abbas beliau menyebutkan satu kaidah dalam
makan dan berpakaian. Ya, kaidahnya adalah bahwa makanlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, tapi jangan sampai melakukan dua perkara. Apa dua perkara itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal yang dilarangnya itu berlebihan yang membuat sombong. Mumtaz, barakallahu fiik, dapat hadiah. Pertanyaan ketiga, ikhwan lagi. Sebutkan dua alasan mengapa pendapat yang sahih adalah isbal nggak boleh secara mutlak. Dua alasan saja. Siapa yang mau dapat hadiah halalika? Ternyata tidak ada yang mau. Para akhwat, angkat tangan dulu. Sebutkan dua alasan saja. Ini yang berdasarkan dalil justru. Betul. Jadi yang mau disebutkan tidak boleh itu karena sesungguhnya isbal termasuk kesombongan sehingga harus seorang menghindari. Mumtaz. Kedua. Lalu Allah tidak mencintai orang yang isbal. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, dan itu tidak dirinci ya, apakah sombong atau tidak ya, secara mutlak. Mumtaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan keempat adalah apa sebab dilarangnya pakai sandal sebelah untuk ikhwan? Sebab yang paling sahih. Kita menyebutkan beberapa sebab ya. Sayang sekali bapak malu-malu. Oh, silakan. Afwan. Silakan akhi. Karena merupakan sebuah ketidakadilan untuk anggota tubuh kita. Itu bukan yang paling sahih. Yang paling sahih apa? Karena Menjebak setan. betul sekali. Ya, walaupun dapat wahyu nggak apa-apa ya. Jadi menyerupai syaitan. Yang Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, fa inna syaitan yamshi bina'lin wahidah. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan sandal yang cuma sebelah. Ya, jadi karena menyerupai syaitan jadi nggak boleh dilarang. Seperti itu. Yang terakhir, adalah sebutkan kaidah yang diambil dari hadis yang ke-12. Ya, ketika Nabi mengajarkan untuk pakai sandal kanan dulu baru kiri. Apa kaidah yang disebutkan oleh para ulama? Kaidahnya mendahulukan yang kanan untuk perkara-perkara yang baik dan mendahulukan yang kiri untuk perkara-perkara yang buruk atau tidak utama. Mumtaz, barakallahu fiik. Jawabannya benar. Baik, ya mungkin hanya itu bisa disampaikan. Dan sedikit ya sebagai penutup, saya lupa sampaikan juga tadi ya bahwa ini ya pelajaran yang tadi kita pelajari bersama ini menunjukkan bahwa Islam ini sangat perhatian terhadap penampilan secara zahir. Ya, sekali lagi yang saya sampaikan tadi bukan berarti ini segala-galanya. Ya, Islam itu ada banyak. Islam itu ada tauhid, Islam itu ada sedekah, Islam itu ada talabul ilm. Ya, banyak amalan-amalan dalam Islam. Akan tapi subhanallah di situ ada bagian penting yang tidak dilupakan oleh Nabi SAW untuk disampaikan, yaitu pada saat seseorang itu menggunakan pakaian yang
sesuai arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pakaian yang tidak isbal, ya, untuk wanita pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, karena di antara hikmahnya adalah bahwa ketakwaan, keimanan seseorang itu seringkali didukung oleh penampilan secara zahir. Ya, pada saat kita pakai pakaian yang islami gitu ya, pakai kerudung panjang misalnya, pakai hijab yang syar'i, ya seorang akan malu ya untuk melakukan sebuah dosa, sebuah maksiat ya di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan ikhwan, ya pada saat kita pakai peci misalnya, kemudian kita pakai baju-baju yang menunjukkan keislaman seseorang, ya dia akan malu pada saat dia melihat sesuatu yang haram misalnya, atau melakukan ya sesuatu yang haram, sehingga manfaat dari mengikuti arahan Nabi SAW dalam berpakaian ini sangat besar. Ya, sehingga semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua untuk istiqamah di atas agamanya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.